agama dan negara serta untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita memasuki acara pokok hikmat amaliyah dan hikmat ilmiah manaqib. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Allah. Alif Lam Alif Lam Mim. Allah. Dzalika kitabullah mubarak. Allah. Dzalika raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Allah. وبالآخرة هم يوقنون. Allah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah. صدق الله العظيم.
وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق رب العالمين طريق العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والنبيين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والمسلمين طريق العابدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Sriwilaya menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara.
Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya adapun alim, yang berarti tukang nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi. Betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka yang lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadilah perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga-menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan kita demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah lojinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani cabar-babar. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surelaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Surelaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafadadun alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyilahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bi karomati Syekh Muhammad Abdul Qasim Samadani Al Masjid Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Mutafi Al-Amin An-Naqsab Al-Muwaffaq Al-Mujadid Al-Qutub Qatasrahu Ziro Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والبلوغين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سيدنا ومبنينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجاهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات السيفية المحاربين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمنها إلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة العذرية نقشبندية مهشور يلايا وجميع أهل البلوغ خصوصا إلى هجرة السلطان العولية وسيل السمكود بالعالمين شهيد الشيخ محي عبد القادر الجيلاني قدس الله العزيز وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ محمود كرهي وسيد الشيخ شير السقطي وسيد الشيخ حبيبي الجميع وسيد الشيخ حسن البشري وسيد الشيخ جعفر الصديق وسيد الشيخ شيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البستاني وسيد الشيخ شيخ بهاء الدين النكسبندي وحضرة الإمام الرباني وسيد الشيخ أحمد خطيب ابن عبد القهار الشلم سماشي وسيد الشيخ طلحة علي شافوع سيرباني وحضرة الشيخ عبد المبارك بن نور محمد وشيخ الشيخ أهل الصهيب الفقاد عج العارفين وشيخنا المحرم الشيخ محمد عبد الحسن سيف المغفور قدس الله سرهم وأصلهم وأمرهم وأهل سلسلتهم
كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله والدنا ووالدكم ومشيخنا ومشيكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أشرنا علينا ولمن علاه حق علينا ولمن أوشنا واسترسونا وقلدنا إنك بدو الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن ظهر إلى ظهر بلاد عجم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة بسم بعدد كل مخلوقات بسم سيدنا محمد الذي تنال والله الحقيق وأكمل به الرحيم وأمواته ويسمع وعلى آله وصحبه في كل جنة ونفس لكل كل مخلوق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون البصر وتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah Pencipta semesta alam. Salawat serta salam
Semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarganya, sahabatnya, serta oleh Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Qudul Ali fi Maqadaibil Jali dan kitab Tahqiqul Qadir fi Manaqib Syekh Syed Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin. Terutama kepada Sahibul Hajat. Amin. Bapak Kiai Gunawan Huda Rahman, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima maksud kita, yang dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin. Alamin. Mangkobah ke-8. Berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pedoman hidup Tuan? Ala syidiki wa ma qadzibu qattu. Benar pantang bohong. Diriwayatkan waktu Syekh sampai usia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput mau mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini. Dengan kata-kata unta ini, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar, dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama suatu kafilah, yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang mempedulikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda ini tidak mempunyai apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya? Dijawabnya bahwa ia punya uang 40 dinar dijahit di bawah tiang. Penyamun tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya agar yang telah didengar dari pemuda itu, lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu, benar apa yang kamu katakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepala penyamun itu mengiris jahitannya baju dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya? Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala penyamun tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang perampokan tadi, dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokannya kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur.
Diriwayatkan bahwa 60 perampok ini menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa min asrari fi makani. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة السلطان أبينا قدوة الشيخ برباني غوث الصمدي الشيخ عبد القدير الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وأصحابه أجمعين آمين اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء النبي المصطفى وبأسماء وليك أفضل المتبع طهر قلوبنا من كل وشف يبعدنا شهادتك ومحبتك وعبدنا سنة والجماعة وشرب بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واقصد بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وجدنا بها حجتنا واجعلنا من المتبعين لشريعة النبي المستشفين بمحبته المهتدين بحجه وشروطه وتوفنا بها على سنته ولا تمرنا قد شفاعته وانشرنا في زمرته وأضحي غير المحجلين وأشحي السابقين وأشهد اليمين يا أرحم الراحمين وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في بقر من قرى سلطان في هذا الزمن هلا الشيخ وسبه وصلى الله على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda. Taurat, Zabur, Injil sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Al-Quran kepepes. Intisarinya la ilaha illallah. Pada saatnya semua sistem di dunia ini harus nurut kepada sistemnya la ilaha illallah. Aturan la ilaha illallah, sistem la ilaha illallah, semuanya harus taat. Simula taat bukan tidak hanya bermasalah di akhirat, tapi di dunianya juga bermasalah. Contoh, sistem metabolisme tubuh, pabrik tubuh kula jenengan ini. Ini kan sistem otomatis. Begitu masuk nutrisi, singkong, ketela rambat, roti diperes oleh lambung, ampasnya metu, intisarinya jadi darah diedarkan ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung. Ini namanya sistem. Kemudian nutrisinya kurang, misalkan mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi apa. Nah ini kan tidak manut sistem, lambung tidak kuat, akhirnya bermasalah. Sama dunia ini harus manut taat kepada aturan sistemnya la ilaha illallah.
Mula kula jenengan nek manani malaikat ampun sesederhana malaikat Raqibun Atidun yang ada di pundak kanan, pundak kewek. Raqib, Atid, pencatat amal baik buruk. Tidak sesederhana itu, karena semua sistem dunia ini itu sudah dalam radarnya drone. Nek Afghanistan, Iran dia lagi ngebumi Israel. Jadi duwe jaring laba-laba sing nang dhuwur langit, satelit sing bisa endi ana roket ora isa tiba. Lah siki wis jebol. Jadi jaringan laba-laba wis jebol, mulane hancur sekitar HP. Nah, sama radar dunia ini ya, angin semua gelombang itu mencatat apa yang ada dalam pikiran retegi hati kula jenengan. Ini sistem la ilaha illallah di dunia seperti itu. Maka sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Orang yang menjadi ahli kalimat la ilaha illallah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa qarma fis sama. Apakah kamu tidak melihat alam tara kaifa daraballahu, Allah bagaimana mengumpamakan kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagaimana kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik itu serabut, akar serabutnya melebar, akar tunjangnya memuncak ke tanah, dahannya wafar habis sama, dahannya di langit. Itu perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang diamalkan. Maka semakin diamalkan, semakin balung sumsum. Kata apa? Sudah tidak terpisahkan, sebagaimana tidak terpisahnya antara garam dan asin. Tidak bisa terpisahkan sebagaimana gula dan manis, tidak bisa terpisahkan sebagaimana kopi dan pahit. Itu kimia. Maka la ilaha illallah yang ada ismul dzatnya Allah di situ, ketika sudah balung sumsum ini medeni, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, tidak. Wes pokoknya sing ora penting tinggal. Ngurusi sing penting bae. Penting untuk masa depan, penting untuk urusan akhirat. Dan ini buat teman-teman manggil sakit disambung dengan dia Bekasi, Pulau Suwon, dia Bekasi sakit nopo nyambung hikmah ilmiah yang kedua, paling tidak bercerita tentang dunia Bekasi. Merasakan kajian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma ismu hadzal kitab, mongkana pun nama isim jeneng ikilah kitab tukawinu terdiri dari min kalimatain, dari dua kalimat, miftahun wasudur. Kalimat pertama miftah, yang kedua sudur. Miftah itu kunci, mulanya al-fatihah diarani kunci, surat kunci. Apa Fatihah. Apa kemarin itu TG Suryalaya, dia nanti benar Fatihah.
Sebab kunci lawan ceklek lawan buka, nutup lawan ceklek tutup, terkunci pintunya. Mau membuka mau menutup memakai kunci. Miftahus sudur, namanya miftahus sudur, kunci sudur dada, kuncinya dada. Fasuduru jamun min sodrin, dada itu jamak dari bentuk kata tunggal sodar. Nek sudur beberapa dada, piro-piro dada, piro-piro mana. Nek sodrin satu dada. Masdarun min sodrin, min sodaro yasduru sodron, dari kalimat akal katanya sodaro yasduru sodron. Buah makanul kolati. Apa itu yang dinamakan dada? Makanul kolati, tempat kalung. Dada itu tempat perhiasan kan? Enggak mau ngatur nganggo apa? Kalung kan? Dengan dada. Sing kalungan, semua kalungan. Semua kalungan dari kalung pertama. Minta teranuk dari bawah punuk apa itu? Punuk leher. Ila fawqis surah, tumuju maring sak dhuwure budel. Jadi yang dinamakan dada ini dari sini sampai ke atas budel. Wa fil lughatin lan ing dalam bahasa sodrun bimana awwalu kulli syai'. Secara bahasa yang dinamakan dada itu artinya adalah permulaan setiap sesuatu. A'la muqaddamun kulli syai'. A'la lebih luhur, muqaddamun luwih dingin kulli syai', setiap sesuatu. Contoh sodrul Islam, sodrul Islam berarti permulaan Islam. Sama saja dengan awalil Islam. Sodrul kaum berarti permulaannya kaum, permulaannya satu rumpun itu siapa di situ? Roisuhum, pimpinannya. Wa min sifat sodri, dan di antara sifat-sifatnya dada fil Qur'an, dalam Quran, dia al-insyirah wa ghaib. Jadi dada bisa mengembang, ya, bisa jembar, terus bisa rukuk. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu lil Islam." Faman mau sapa wong yuridi kang ngesaken sapa Gusti Allah ayyahdihi ing to awe hidayah. Hidayah itu petunjuk. Iman sapa Allah iman yashrah mongko bakal njembaraken sapa Allah sadrahu ing dadane wong man mau lil Islam iman Islam. Jadi Allah ketika menghendaki kepada seseorang itu diberi petunjuk, maka orang itu akan menerima Islam secara luas, secara jembar. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadikan orang itu tersesat, orang itu ya tersesat, yaj'al sadrahu dhayyqan, Allah menjadikan dadanya dhayyqan, rupok, sempit, harajan sempit, ka'annama yas'udu fis sama, sebagaimana naik munggah fis sama di dalam langit, munggah melangit. Senajan usaha teknologi roket apa, langit itu, langit niku
ternyata hanya pandangan mata. Jadi wujud di langit ilmuwan dereng nemu. Adapun astronom pernah ke bulan itu belum bisa menyimpulkan di sing langit singgai apa. Jadi pandangan mata kayak dulu ke langit ternyata kayak fata morgana, batas kemampuan. Kadzalika seperti itu yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Allah dadi akan rizqa balasan 'alal ladzina yang atas wong la yu'minun ora beriman. Niki ayat menerangkan kata sodr, kalimat yang dimaksud dengan dada. Dan dalam mempunyai sifat bisa insyirah, bisa toyi, bisa jembar, bisa rupak. Mungkin pertanyaannya harus itu. Jadi Gusti Allah yang menghendaki awal petunjuk, yang menghendaki nyasarakan. Men ampun jenengan duweni penyangka sing awon kalian Gusti Allah. Yang Gusti Allah mempunyai kehendak nyasarkan maring hambane, maring kawulane. Gusti Allah kejengaman. Nah, niku yang dimaksud menyasarkan, menyesatkan itu adalah pikiran kula jenengan wis diparingi petunjuk, wis diparingi ki dalan petunjuk, ki dalan la ilaha illallah, ki dalan seliyane la ilaha illallah. Tapi pikiran jenengan milih sing kudu kalimat la ilaha illallah dengan segala pembenarannya. Oh, ini malah dibuat kapan yang berkawannya itu namanya pembenaran. Ambil ya kapan beli model. Nah itu pembenaran. Lah niku namanya pikiran kula jenengan sedang dalam tawanan nafsu, maka menjadi sempit, dadanya menjadi sempit, belum bisa menerima sepenuhnya kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kula jenengan memaknai itu sebagai Allah bisa menyesatkan, maka kula jenengan akan selalu terjebak dalam suudun maring Gusti Allah. Gusti Allah tidak mungkin akan menganiaya hambanya, tidak mungkin. Sing menganiaya niku kula jenengan menganiaya maring awake kula panjenengan. Nek Gusti Allah selalu memberikan harapan, memberikan coba dari 99 Asmaul Husna, dari ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, kan boten nonton ibu kalimat sing Gusti Allah menyakitkan, boten nonton. Adanya malah ya Syafi, menyembuhkan. Adanya malah ya Ghani, mengkayakan. Ya Mughni, maha. Ya Ghani kaya, ya Mughni mengkayakan. Boten nonton sifat Gusti Allah itu ya jahlu, wahai yang maha bodoh. Adanya ya alim, ya Rozak yang memberi rezeki, terus sampai ya surga. Lah kemudian ketika kula jenengan sakit, kemudian ketika kula jenengan terpuruk, kemudian apapun yang sedang menimpa jenengan
Kula jenengan nyebulaken niki peweweane saking Gusti Allah. Maka bahasa itu sekilas benar, tapi menawi dilihat secara ma'rifat hakikat salah kabeh niku. Karena Allah tidak mungkin menyakiti, Allah tidak mungkin memiskinkan. Kula jenengan tidak mungkin. Anane liar, anane terpuruk, anane utang itu kesalahan murni kula jenengan. Bisa karena awam, bisa karena kurang pergaulan, bisa karena ya dari hal-hal yang sepele sebenarnya. Mila dalam tasawuf, hal-hal yang sepele itu selalu harus diamalkan. Contoh minum pakai tangan kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, harus mengucap assalamualaikum. Dengan istri harus lumpur bojo misalnya ngomong, maka energi yang negatif, rezekinya mesti seret. Ketika masuk rumah tidak assalamualaikum, berarti seisi rumah itu tidak menyambut dengan wardi sawuri sir jahat poros, itu urusan seisi rumah. Lah isi rumah orang-orang bojo malaikat roh. Ya malaikat pernah barang. Ada jin yang beli sana. Lah ketika tidak assalamualaikum, maka yang lebih dominan apa? Kan kekuatan negatif. Berarti berisik jin lebih dominan. Yang seperti itu dalam tasawuf selalu diajarkan, selalu diingatkan supaya apa? Itu membawa alam bawah sadar supaya kita dari hal-hal yang sepele itu menjadi besar. Turun muncul nalor. Sebelumnya sholat 2 rakaat, wudu sholat 2 rakaat, maca dulu, wala bina saya kursi. Loh ya ora ditentu dulu. Tapi yang seperti itu diajarkan. Itu kaitannya apa kalau rezeki jajal? Karena dipikir apa kaitannya kalau rezeki, ternyata itu afirmasi, Pak. Kenapa habis subuh ada sholat Isra memperingati matahari terbit? Itu afirmasi pikiran. Matahari terbit kita sambut dengan sholat 2 rakaat Isra. Maka ayatnya yang dibaca rakaat pertama Quran surat Nur ayat 35. Rakaat kedua Quran surat Nur ayat 36. Diafirmasi. Nek afirmasi bener-benernya kayak gini. Ya Allah, pagi ini panjenengan beri nikmat kami dengan segala nikmat yang luar biasa. Kami bisa melihat matahari terbit, bisa melihat anak-anak tersenyum, bisa masak pagi, bisa. Nah itu kan bentuk kesyukuran. Nah ketika pikiran sudah jernih, ini alam semesta menyambut. Lah alam semesta ini dikir kabeh lho, Pak. Orang kaya kula jenengan. Kadang dikir kadang ora. Niki meja kursi niki dikir sedaya. Niki ketika pikiran kula jenengan afirmasi, ini akan menyambut, ini mendoakan. Iya, bisa dirokokan jenengan kalau bisa turu. Ana kursi-kursi dikir. Untung orang promo. Angger promo malah nah itu dalam tasawuf diajari. Maka kenapa kalau dengan tidak boleh suudon baik kepada Allah, utamanya kepada Allah, terlebih kepada manusia apapun siapapun tidak boleh. Orang boleh berprasangka tidak baik dengan siapa.
Karena apa? Ketika prasangkanya sudah tidak baik, pikirannya jadi orang api. Nek wis ora api, berarti pancaran energi yang memantul kepada semesta raya berarti tidak baik. Wah, luar biasa itu nanti dikupas tuntas. Maka orang ahli marifat lihat wajahnya apa misalnya, melihat wajahnya kan luar biasa. Baru melihat wajahnya luar biasa. Karena apa? Pikirannya selalu jernih, pikirannya selalu bersih, hatinya selalu bersih. Beliau kadang-kadang harus introspeksi, Pak. Kadang-kadang orang penyakitku, orang mati-mati, itu bisa karena apa yang disampaikan Ustaz Darmi itu benar, Pak. Misalkan jengkel kalau berdua penyakitnya kayak gini, jengkel kalau bojo penyakit jadi menahan kesuk itu yang timbul penyakit. Maka apalagi nahan marah, mau berpikir negatif saja tidak boleh. Menikolah la ilaha illallah. Wah, luar biasa lah ya. Nanti kupas kita orang bumi bagaimana. Maka seandainya ranting pohon dahan-dahan itu menjadi pena, air lautan menjadi tinta untuk menulis ilmunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak akan pernah jadi laut tesat ilmunya nuntok. Lalu ilmu la ilaha illallah nuntok kepriwe. Semangat mengatakan Ustaz terangkan Rasul mangke saking kiai yang mengasih sadar merasakan setidaknya bagi pengalaman tentang mereka berpun dari kondisi ikhwan, kondisi segalanya bisa bertukar, berbeda hanya pikiran tapi ya memotivasi sinten lagi, Pak, memotivasi Wisoyo dalam rangka belajar. Mantan pengkatan yang dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
saya sudah jelaskan ya.